Waktunya menjawab. Karena ini ada pertanyaan, kita jawab. Pertanyaan ini lumayan bagus ya. Dari Abang Boril, Aril, wis. Apa pertanyaannya? Bang, motor Mio saya tidak bertenaga, RPM tinggi, baru bisa jalan, itu pun loyo. Padahal oli lancar keluar dari klep, kampas ganda sudah ganti, fans belum baru, fan 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 bell maksudnya nih, fan belum baru, rumah roller baru. Kira-kira apa ya? Jadi mungkin intinya begini maksudnya, untuk bagian spiti anggaplah udah baru semua, dari fanbel, kampas ganda, rumah roller, tapi tidak bertenaga, tetap tidak bertenaga. Jadi yang mau ditanyain sama abangnya, kenapa masih nggak bertenaga gitu, padahal udah baru semua. Terus di situ juga bilang oli lancar keluar dari klep nggak ngeluarin oli abangku. Intinya maksudnya itu oli lancar keluar ke head, bagian head ya. Kita persingkat penjelasannya, yang penting step by stepnya berurutan ya, cara pengecekannya. Pertama, ini contoh karbu Mio bukan ya? Iya. Nah, dari karbu ini dari karbu ini kita pastiin dulu. Pertama nih, kalau emang dari bagian spiti udah bagus normal semua, kita cek karburator. Di dalam karbu ini ada namanya vakum. Nih kayak gini nih, terlihat nggak? Dalam tuh, nah vakum. Ini kalau udah baret-baret begini terus longgar sama rumah vakum ya, otomatis udara nggak normal, dia bakal keluar gitu. Itu mempengaruhi juga ke tenaga atau performa motor vakum. Yang kedua, di dalam sini ada bagian repar kitnya ya, itu bagi main jet segala macam. Nah, dicek juga. Kalau sananya udah dibersihin, udah normal semua, intinya bagian karburator ini udah normal gitu. Vakum udah diganti, tapi kalau pergantian vakum harus dipastiin juga, harus press ya si vakum itu. Kalau diganti baru masih nggak press, berarti si karburatornya udah error. Jadi rumah vakumnya itu udah longgar. Kita bicara step pertama, intinya dari karburator dulu pengecekannya. Kalau bagian spiti udah normal semua, oke. Soalnya kalau di bagian di motor Mio ini dia pakainya sistem vakum, beda sama seperti motor Supra atau motor Jupiter. Nah, dia main scape gini ya, tuh. Jadi bahannya kuningan, nggak pakai vakum langsung. Tapi kalau Mio dia pakai vakum. Oke, selanjutnya begitu udah dibersihkan semua, udah dibereskan, udah yakin normal ini bagian karburatornya gitu, tapi masih masih nggak bertenaga, berarti yang dilakuin cek bagian mesin. Posisi klepnya udah benar belum, udah dia nggak ada kebocoran nggak klepnya. Cek semua sedetil mungkin lah gitu. Terus dari bagian top sentriknya sama top magnetnya sejajar nggak, sesuai nggak gitu. Nah, kalau sekiranya udah sesuai, topnya udah sesuai, berarti kan tinggal bongkar bagian head. Nah, copot, cek apa klepnya normal apa enggak. Kalau ada celah berarti kan ada kebocoran, otomatis loss kompresi. Itu mempengaruhi juga ke tenaga. Oh, step sebelumnya lagi gitu, sebelum dibongkar, cek di klepnya apakah terrapat atau enggak gitu. Kalau semuanya klepnya aman, celahnya sesuai gitu, nggak terrapat. Biasanya kalau settingan standar 10-15, jadi untuk ini 10, X-nya pakai 15 gitu. Kalau di situ udah oke, berarti bongkar tuh head, lepas. Cek bagian sehernya gitu, gimana kondisi sehernya, aman apakah baret. Udah seharusnya di situ motor udah normal gitu. Dari untuk bagian karbu dan mesin
udah sekiranya oke semua, seharusnya motor udah normal. Tapi kalau masih berat juga gitu, berarti ada masalah di kelistrikan, entah di sepul, entah di kiprok, atau di CDI. 3 poin itu untuk kelistrikan. Oke, semoga bermanfaat, semoga terjawab. Sebegitu aja ilmu yang bisa saya bagikan, karena masih belum banyak, masih perlu ya banyak yang dipelajari lagi, karena motor itu tiap tahun beda generasi. Jadi mekanik itu nggak ada suhu-suhuan, nggak ada guru-guruan, sama-sama saling belajar, sama-sama saling introspeksi diri untuk membenahi lagi apa yang belum tahu, untuk lebih tahu lagi. Ya, salam semangat, salam sehat, salam satu napas, salam dari bengkel JB Motor. Di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.